Langit senja di atas kampus selalu menjadi latar kesukaan Apriansyah dan Keisha. Mereka sering duduk di bangku taman depan perpustakaan, membiarkan waktu berjalan pelan sambil berbincang tentang mimpi-mimpi. Saat itu, segalanya terasa sederhana. Dunia milik mereka berdua. Apriansyah adalah pria yang sederhana tapi penuh semangat. Ia bukan mahasiswa paling populer, tapi setiap dosen menyukainya karena kerja keras dan etika belajarnya yang tinggi. Ia berasal dari keluarga biasa di pinggiran kota, ayahnya seorang tukang kayu, dan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Tapi Apriansyah tak pernah malu. Justru latar itulah yang membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan bersahaja. Keisha adalah gadis cerdas, cantik, dan berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha sukses di bidang properti, ibunya seorang sosialita aktif yang sangat memperhatikan citra keluarga. Tapi berbeda dari penampilan luar keluarganya yang kaku dan penuh aturan, Keisha justru lembut, hangat, dan memiliki pandangan hidup yang luas. Ia tidak pernah memandang Apriansyah dari sisi materi. Bagi Keisha, ketulusan Apriansyah adalah kekayaan yang tak ternilai. Mereka bertemu pertama kali di organisasi kampus. Apriansyah menjadi ketua kegiatan sosial yang mengajak mahasiswa mengajar di desa-desa. Keisha ikut sebagai relawan. Hari itu, Keisha datang terlambat karena mobilnya mogok, dan Apriansyah lah yang pertama kali menolongnya, bahkan meminjamkan helm untuk berboncengan ke lokasi kegiatan. Dari situ, benih-benih rasa tumbuh perlahan, tanpa dipaksakan. Hubungan. Mereka tumbuh di antara kesibukan kuliah, kerja paruh waktu, dan impian masa depan. Keisha kerap menemani Apriansyah belajar di malam hari. Di saat teman-teman lain sibuk nongkrong, mereka memilih pergi ke toko buku bekas, berdiskusi tentang mimpi mereka membangun usaha sendiri suatu hari nanti. Keisha ingin punya galeri seni, sedangkan Apriansyah ingin punya perusahaan sosial yang membantu anak-anak muda putus sekolah untuk belajar keterampilan. Lulus kuliah, hidup mulai menguji mereka. Apriansyah diterima di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta dengan gaji kecil, tapi cukup untuk menyewa kamar kos sederhana dan bertahan hidup. Keisha memilih ikut program pascasarjana sambil membantu bisnis ibunya. Meski kesibukan meningkat, hubungan mereka tetap erat. Apriansyah selalu datang di hari ulang tahun Keisha, dan Keisha tak pernah lupa membuatkan nasi goreng spesial setiap kali Apriansyah lembur hingga larut. Pada suatu malam di bulan Desember, saat hujan mengguyur kota, dan lampu-lampu kafe memantul di genangan air jalanan, Apriansyah mengajak Keisha makan malam. Di sana, untuk pertama kalinya, ia bicara soal lamaran. Aku belum bisa kasih banyak sekarang, Keisha. Tapi aku janji, aku akan berjuang. Untuk kita. Keisha menggenggam tangan Apriansyah, matanya berkaca-kaca. Aku nggak butuh banyak, Yan. Aku cuman butuh kamu tetap jadi kamu. Yang tulus, yang nggak gampang menyerah. Di hari-hari itu, mereka yakin cinta saja cukup. Namun, tanpa mereka sadari, bayang-bayang perbedaan latar belakang mereka perlahan mulai masuk ke dalam kehidupan. Ayah Keisha mulai bertanya lebih sering tentang pekerjaan Apriansyah. Ibunya mulai menyarankan agar Keisha berkenalan dengan anak teman papa yang baru pulang dari luar negeri. Tapi saat itu, Keisha tetap berdiri di samping Apriansyah. Ia percaya pada cinta mereka. Mereka pun mulai menabung bersama, menyusun rencana kecil untuk masa depan, mencari tanah murah untuk rumah sederhana, dan merancang bisnis kopi kecil-kecilan yang bisa mereka kelola berdua. Setiap akhir pekan, mereka pergi ke pinggir kota, melihat-lihat lokasi yang bisa dibeli suatu hari nanti. Di tengah tanah lapang yang belum dibangun apa-apa, mereka sering duduk di rerumputan sambil membayangkan rumah impian. Ruang tamu kecil dengan jendela besar, dapur tempat mereka memasak bersama, dan taman kecil di belakang rumah tempat anak-anak. Mereka nanti bermain. Kalau nanti punya anak, kata Apriansyah sambil tertawa. Aku pengen ngajarin mereka mancing dan nanam sayur. Keisha tersenyum, menyenderkan kepala di bahunya. Aku bakal ajarin mereka melukis dan baca puisi. Dunia mereka penuh harapan, dan waktu seakan berpihak. Cinta mereka adalah semesta yang indah. Hingga pada suatu hari, satu kabar datang menghantam segalanya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Apriansyah baru saja pulang kerja
ketika pesan dari Keisha masuk ke ponselnya. "Yan, bisa ketemu? Sekarang?" Tidak seperti biasanya. Biasanya Keisha selalu memberi kabar beberapa jam sebelumnya, lengkap dengan emotikon lucu dan candaan ringan. Tapi kali ini, pesan itu pendek, dingin, seperti ada sesuatu yang ditahan di baliknya. Mereka bertemu di taman yang dulu sering mereka datangi saat masih kuliah. Malam itu, angin berhembus kencang, dan langit tampak berat seperti menahan hujan. Apriansyah datang lebih dulu, duduk di bangku kayu dengan dada berdebar. Keisha datang 10 menit kemudian, mengenakan mantel krem panjang dan wajah yang tak bisa ia sembunyikan dari sorot mata sendu. "Maaf bikin nunggu," ucap Keisha pelan. "Gak apa-apa. Kenapa? Kamu kelihatan beda," kata Apriansyah hati-hati. Keisha menunduk lama sebelum akhirnya berkata dengan suara gemetar. "Aku dijodohkan, Yan, sama anak rekan bisnis papa. Aku nggak tahu harus bagaimana." Waktu berhenti di sekitar mereka. Suara angin tak terdengar lagi, dan suara jantung Apriansyah mengalahkan semua bunyi malam. "Kamu bilang, kamu percaya sama kita," ucap Apriansyah lirih. "Aku percaya, aku masih percaya. Tapi semua jadi rumit. Papa bilang, ini demi masa depan keluarga, demi perusahaan. Aku disuruh pilih antara ikut mereka atau meninggalkan semuanya," Keisha berkata, sambil menggigit bibir bawahnya, menahan air mata. "Apa, kamu udah jawab?" Keisha menatap ke arah langit, seolah berharap bintang bisa membantunya. "Belum, tapi aku tahu mereka nggak akan berhenti menekan. Dan aku mulai capek, Yan. Capek berdebat setiap hari di rumah. Aku takut." Hening Apriansyah menatap gadis yang ia cintai, yang selama ini ia yakini akan menjadi teman hidupnya selamanya. Tapi di malam itu, cinta saja tampaknya tidak cukup kuat untuk melawan dunia. "Aku akan melamar kamu, Ki. Bahkan kalau aku harus kerja 3 kali lipat buat itu. Tapi kalau kamu menyerah sekarang, semua perjuangan kita selama ini sia-sia." Keisha memejamkan mata dan ketika membukanya, ada air yang jatuh pelan di pipinya. "Aku nggak menyerah, Yan. Aku cuma terlalu takut kalau semua ini nggak bisa dimenangkan." Beberapa hari setelah pertemuan itu, mereka tak banyak berbicara. Pesan hanya dibalas singkat, suara di telepon terasa kaku. Hingga suatu pagi, Apriansyah menerima undangan resmi dari seorang teman kuliah. Pernikahan Keisha and Adrian, Minggu 12 Mei. Tangannya gemetar saat membaca nama di atas undangan itu. Adrian. Pria yang selama ini hanya ia dengar sebagai anak partner bisnis Papa Keisha. Kini, nama itu berdampingan dengan nama wanita yang selama ini ia cintai sepenuh hati. Tanpa menunggu lebih lama, Apriansyah menekan nomor Keisha. Tidak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Baru di panggilan keempat, suara di ujung sana terdengar. "Keisha, ini apa?" Keisha diam lama sebelum menjawab. "Aku minta maaf, Yan." "Maaf?" Suara Apriansyah terdengar serak. "Jadi kamu benar-benar memilih dia?" "Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku lelah, Yan. Dan semua orang bilang ini jalan yang paling benar. Aku nggak mau terus jadi anak yang mengecewakan keluarga. Tapi kamu juga sedang mengecewakan dirimu sendiri." Keisha terisak, tapi kali ini tidak ada jawaban, tidak ada pembelaan. Hanya tangis sunyi dan satu kalimat terakhir dari Apriansyah yang terdengar tegas dan patah di saat bersamaan. "Kalau begitu, selamat tinggal, Keisha." Setelah itu, Apriansyah pergi. Ia mengemasi hidupnya dalam semalam, mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan pindah ke kota kecil di luar Jakarta untuk memulai hidup baru. Ia tak ingin mendengar kabar tentang pernikahan itu. Tak ingin tahu seperti apa Adrian, dan tak ingin melihat foto-foto Keisha mengenakan gaun pengantin. Namun, luka tidak bisa dihindari. Setiap malam, kenangan menyerang seperti badai. Tentang canda di tengah gerimis, rencana-rencana kecil mereka, tawa yang pernah mengisi sore, dan janji yang kini tak lebih dari debu di angin. Meski begitu, Apriansyah tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan hidupnya berhenti di sini.
ia akan bangkit. Ia akan membuktikan, bahkan ketika cinta dihancurkan, mimpi tak harus ikut mati. Di sebuah kota kecil bernama Karangjati, sekitar 2 jam dari Jakarta, Apriansyah memulai hidup dari nol. Ia menyewa kamar petak dekat pasar, cukup untuk 1 kasur, 1 meja kerja, dan tumpukan buku-buku yang dulu pernah ia dan Keisha baca bersama. Satu-satunya yang tersisa dari hidup lamanya adalah semangat. Meski retak, tapi belum padam. Setiap pagi, ia mengajar sebagai guru les privat untuk anak-anak di desa. Sorenya, ia bekerja sebagai operator warnet milik seorang kenalan. Sambil bekerja, ia menyusun rencana besar, sebuah platform digital yang bisa mempertemukan anak-anak muda dengan pelatihan keterampilan secara daring. Mimpi lama yang dulu ia ceritakan pada Keisha, kini mulai ia kerjakan sendirian. Tanpa modal besar, tanpa koneksi luas, hanya dengan tekad dan sedikit tabungan yang tersisa. Sementara itu, di sisi lain kota, Keisha menjalani hidup yang terlihat sempurna dari luar. Pernikahannya dengan Adrian digelar meriah di Hotel Bintang 5, dipenuhi bunga dan senyuman tamu undangan. Tapi tak ada satupun senyuman dari Keisha yang benar-benar tumbuh dari dalam hati. Setiap ucapan selamat justru seperti jarum yang menusuk perasaannya, karena ia tahu, pria yang seharusnya berdiri di sebelahnya bukan Adrian. Adrian, meski baik, adalah pria yang terlalu sering absen secara emosional. Sibuk dengan urusan luar negeri, rapat, dan proyek-proyek besar, Adrian tak pernah benar-benar hadir sebagai teman. Pernikahan mereka hanya menjadi kerangka kosong yang dibangun dari kepentingan dan ekspektasi keluarga. Tidak ada cinta di dalamnya, hanya rutinitas. Keisha sering menatap jendela kamarnya di malam hari, memeluk secarik kertas berisi sketsa rumah impian yang pernah ia gambar bersama Apriansyah. Ia mencoba menghubungi Apriansyah beberapa kali, tapi tak pernah mendapat jawaban. Ia mengirimi pesan panjang berisi maaf, tapi hanya centang 1. Apriansyah telah benar-benar pergi. 2 tahun berlalu. Platform pelatihan online yang dibangun Apriansyah, langkah muda, berkembang pesat. Ia berhasil meyakinkan seorang investor sosial untuk mendanai proyeknya. Dengan tim kecil yang ia bentuk dari para pemuda setempat, Apriansyah menciptakan pelatihan gratis untuk remaja di daerah tertinggal. Berita tentang keberhasilannya mulai tersebar di media lokal dan nasional. Nama Apriansyah mulai dikenal. Bukan karena kisah cintanya yang kandas, tapi karena dedikasinya membangun harapan untuk banyak orang lain. Di sebuah seminar wirausaha sosial, di Jakarta, Keisha duduk di barisan belakang, menyamar dengan topi dan masker, menatap pria yang berdiri penuh percaya diri di atas panggung. Suaranya tenang, namun penuh api. Saya pernah kehilangan segalanya, tapi saya percaya, kehilangan adalah cara Tuhan mempertemukan kita dengan kekuatan sejati dalam diri. Kalimat itu menghantam dada Keisha, seperti badai yang tak bisa ditolak. Ia tahu, itu tentang dirinya. Sejak saat itu, Keisha mulai diam-diam, mengikuti perkembangan Apriansyah. Ia membaca semua berita, menonton setiap wawancara, dan diam-diam menyumbang ke platformnya lewat akun anonim. Ia bahkan mulai melukis lagi, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Di kanvas putih, ia sering menggambar sosok pria berbaju putih yang berdiri di bawah pohon besar, tempat mereka pernah bermimpi bersama. Namun di dalam dirinya, konflik tumbuh subur. Ia sudah menikah, tapi hatinya sudah lama tidak berada di rumah. Itu, suatu malam, saat Adrian pulang dari luar negeri setelah 3 minggu, Keisha memberanikan diri bicara. "Adrian, boleh jujur?" tanyanya pelan. Adrian menatapnya sekilas sambil membuka laptop. "Tentang apa?" Keisha menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin bicara soal kita." Adrian mendesah, menutup laptopnya, dan duduk di tepi ranjang. "Kita? Atau tentang Apriansyah?" Keisha terpaku. "Aku tahu kamu masih mencintainya. Bahkan sebelum kita menikah." Lanjut Adrian tenang. "Aku bukan bodoh, Keisha. Tapi aku pikir waktu akan menyembuhkan itu semua." Ternyata tidak. Keisha menangis. Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang menyuarakan apa yang selama ini ia tutupi dengan topeng. "Aku nggak pernah jujur sama diriku sendiri," ucap Keisha di antara isaknya. "Aku kira bisa melupakan semuanya. Tapi,
Setiap malam, aku merasa hidup ini seperti berjalan di atas panggung, tanpa penonton yang peduli. Adrian berdiri, menatapnya dalam diam. Aku tidak akan menahanmu, Keisha. Karena hidup yang tidak jujur bukan hidup yang layak dijalani. Beberapa minggu setelah itu, Keisha mengajukan gugatan cerai. Tanpa drama, tanpa saling menyalahkan. Hanya keputusan dua orang dewasa yang akhirnya mengakui bahwa pernikahan mereka hanyalah bayangan, bukan rumah. Kini, Keisha berdiri di persimpangan yang dulu pernah ia tolak. Tapi kali ini, ia tidak ingin melarikan diri. Ia tahu kemana hatinya ingin pulang, meski mungkin sudah terlambat. Namun di satu sisi lain, Apriansyah kini telah bertunangan dengan gadis lain, Reina, salah satu rekan timnya di Langkah Muda. Reina baik, pengertian, dan selalu mendukungnya. Sejak awal proyek, dan kini, ketika hidup Apriansyah mulai stabil, Keisha kembali hadir. Tidak sebagai kenangan, tapi sebagai seseorang yang ingin memperbaiki takdir yang sempat ia tolak. Namun cinta tidak sesederhana itu. Pilihan kini tak lagi mudah. Bagi Apriansyah, semua jalannya terlihat benar, tapi hanya satu yang bisa ia pilih. Malam itu, Apriansyah duduk sendirian di balkon kecil rumah kontrakannya. Di hadapannya, langit tak sepenuhnya gelap. Bulan menggantung utuh, seperti sedang menyaksikan pergulatan hati yang tak bisa ia sembunyikan dari siapapun. Bahkan dirinya sendiri, di satu sisi Reina, tunangannya, perempuan yang datang saat hidupnya paling runtuh, yang percaya padanya ketika hanya sedikit orang yang mau melirik. Bersama Reina, ia bangkit, menapak tangga-tangga kesuksesan dengan langkah yang lambat tapi pasti. Reina tidak banyak menuntut, tapi selalu hadir. Cintanya diam-diam, tapi nyata, lalu Keisha. Masa lalu yang masih hidup dalam setiap sudut hatinya. Perempuan yang pernah ia anggap rumah, yang meninggalkannya karena tekanan, namun kini kembali, membawa air mata dan kejujuran yang dulu sempat terkubur di bawah ambisi orang lain. Beberapa hari sebelumnya, Keisha muncul di hadapan Apriansyah setelah acara peluncuran program pelatihan barunya. Di balik kerumunan, ia berdiri dengan gaun biru tua, menatapnya seolah waktu tidak pernah berlalu. Hanya mata mereka yang berbicara, dan saat itu, luka lama mencair, bersama cinta yang rupanya tak pernah benar-benar pergi. "Maaf aku datang tiba-tiba," ujar Keisha pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti percaya pada kamu. Aku yang salah, tapi aku masih mencintaimu, Yan." Ucapan itu sederhana, tapi terasa seperti guntur di dada Apriansyah. Ia hanya menjawab dengan lirih, "Kenapa sekarang?" Keisha tersenyum getir. "Karena, untuk mencintaimu dengan jujur, aku harus berani kehilangan segalanya. Dan sekarang, aku sudah kehilangan segalanya. Kecuali harapan bahwa kamu belum sepenuhnya menutup pintu itu." Sejak malam itu, Apriansyah hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, ia menjalani harinya bersama Reina. Rapat, diskusi proyek, tawa di sela makan malam. Tapi pikirannya sering melayang, terjebak di antara apa yang ia rasakan dan apa yang harus ia hormati. Reina mulai merasakan perubahan. Suatu malam, ia menatap Apriansyah dengan mata yang tak lagi penuh keyakinan, tetapi penuh pemahaman. "Kamu nggak sepenuhnya di sini kan, Yan?" Apriansyah terdiam. "Aku bukan bodoh," lanjut Reina lembut. "Aku tahu kamu masih mencintainya. Aku menghargai kamu, Reina. Kamu datang di saat aku sendiri. Kamu bantu aku berdiri. Tapi, apa itu cukup untuk jadi alasan kita menikah?" Reina tersenyum, menahan air mata. "Kamu tahu jawabannya, tapi aku berharap kamu cukup berani untuk menjawabnya sendiri." Esoknya, Apriansyah menghilang seharian. Ia naik bus ke kota tempat dulu ia dan Keisha sering mengajar di desa terpencil. Di tempat itu, ia menemukan kembali versi dirinya yang dulu, yang tidak punya apa-apa, tapi punya cinta yang murni. Ia berjalan ke pohon besar tempat ia, dan Keisha pernah duduk dan membicarakan masa depan. Pohon itu masih berdiri tegak, tapi kini, di bawahnya hanya ada dirinya dan pilihan. Menjelang senja, Apriansyah menelepon Keisha. "Aku mau ketemu. Besok. Tempat biasa."
Keesokan harinya, mereka bertemu di taman tua depan perpustakaan kampus, tempat semuanya bermula. Keisha datang lebih dulu, mengenakan gaun putih sederhana. Apriansyah datang dengan kemeja biru, yang dulu sering Keisha pilihkan saat mereka belanja di pasar malam. Hening cukup lama sebelum akhirnya Apriansyah berkata, "Aku nggak pernah benar-benar membencimu. Aku hanya kecewa, tapi ternyata yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan adalah menyadari bahwa aku masih mencintaimu." Keisha menatap matanya, berlinang. "Lalu sekarang, aku di persimpangan Ki. Di satu sisi ada orang yang selama ini membantuku membangun hidup. Di sisi lain, ada kamu." Air mata Keisha mengalir pelan, namun ia tidak memaksa. "Aku nggak akan minta kamu pilih sekarang, tapi aku akan tetap di sini sampai kamu yakin, bukan karena kasihan, tapi karena cinta." Hari-hari berikutnya, Apriansyah menghindar dari semua orang. Ia mematikan ponsel, menolak semua undangan kerjasama, bahkan absen dari kantornya sendiri. Ia berjalan kaki, berjam-jam setiap hari, berharap suara hatinya yang bising bisa mereda. Di sebuah kedai kopi tua, ia membuka kembali buku catatan yang dulu berisi rencana-rencana hidup. Di sana tertulis nama A+K Project, masa depan. Ia menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis di tempat umum. Bukan karena patah hati, tapi karena harus memilih antara dua bentuk cinta. Yang setia menunggu, dan yang pernah pergi, tapi tak pernah menghilang. Dan malam itu, ia menulis surat. Satu untuk Reina, satu untuk Keisha. Karena besok pagi, ia akan memilih. Nah, dan pilihan itu akan mengubah hidup 3 orang untuk selamanya. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar kecil itu, membasuh wajah Apriansyah yang masih menatap 2 amplop putih di atas meja kayu reyotnya. Jantungnya berdetak seperti ingin memberontak keluar. Ia sudah menulisnya, jujur, tanpa drama, hanya hati yang bicara di balik tinta dan kertas. Satu untuk Reina, satu lagi untuk Keisha. Ia tidak tahu bagaimana wajah mereka saat membacanya nanti. Tapi ia tahu, setelah hari ini, tidak akan ada lagi ruang untuk menggantung perasaan siapapun. Cinta, sekuat apapun, tak layak dibiarkan dalam ketidakpastian. Apriansyah tiba lebih dulu di kafe kecil tempat ia, dan Reina biasa mengadakan rapat tim kecil. Reina datang tepat waktu, seperti biasa. Selalu teratur, rapi, dan elegan. Tapi pagi itu, ada semburat letih di wajahnya. Seolah ia tahu bahwa pagi ini bukan sekadar pertemuan biasa. "Pagi, Yan," sapa Reina, mencoba tersenyum. "Pagi, Rey." Balas Apriansyah, suaranya berat. Ia menyerahkan amplop itu perlahan. Reina menatapnya, tak langsung membuka. "Ini jawabanmu?" Apriansyah mengangguk. "Aku terlalu menghargaimu untuk menjelaskannya dengan kata-kata lisan yang bisa terbawa emosi. Surat itu dari hatiku yang paling jujur." Reina menggenggam amplop itu erat, lalu menatap pria di depannya dalam-dalam. "Apapun isinya, terima. Kasih sudah tidak membuatku menunggu lebih lama." "Rey," suara Apriansyah bergetar, "kamu orang yang luar biasa. Tapi aku sadar, kadang cinta yang tumbuh dari luka tak bisa menyaingi cinta yang belum sempat selesai." Reina tersenyum, tipis, menahan matanya yang mulai basah. "Aku tahu. Dari awal, aku tahu tempatku hanya sementara. Tapi aku nggak pernah menyesal mendampingi kamu, Yan. Bahkan kalau aku harus mengulang semuanya dari awal, aku akan tetap memilih jatuh cinta padamu." Mereka berpelukan, bukan pelukan romantis, tapi pelukan 2 jiwa yang pernah saling menguatkan, kini saling merelakan. Dan saat Reina melangkah pergi dengan tenang, Apriansyah tahu satu bagian hidupnya telah selesai. Sekarang, waktunya membuka pintu yang lama terkunci. Sore itu, Keisha menunggu di taman kecil dekat kampus. Pohon besar itu masih menjadi saksi bisu kisah mereka. Saat Apriansyah datang, ia berdiri, menahan napas, seolah tak percaya momen ini benar-benar terjadi. Apriansyah mendekat, tak berkata apa-apa, lalu menyerahkan amplop kedua. Keisha menerimanya dengan tangan gemetar. "Kamu masih bisa mundur kalau kamu belum yakin," ucapnya lirih. Tapi Apriansyah hanya menggeleng pelan.
Baca. Keisha membuka amplop itu perlahan dan mulai membaca. Keisha, kita pernah jadi dua orang muda yang percaya bahwa cinta saja cukup. Tapi kenyataan berkata lain. Aku terluka saat kamu pergi, lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Tapi aku juga belajar bahwa luka bisa membuat orang tumbuh. Waktu kamu kembali aku bingung, aku takut, tapi juga lega. Karena ternyata perasaanku belum mati, aku memilih kamu. Bukan karena kamu menyesal, tapi karena aku percaya cinta sejati memang butuh waktu untuk mengerti. Dan kita akhirnya sampai pada waktu itu. Kalau kamu masih bersedia, mari kita mulai dari awal. Tanpa janji muluk, tanpa rencana berlebihan. Hanya kamu dan aku bersama memperbaiki yang pernah patah. Apriansyah. Air mata Keisha menetes, membasahi bagian bawah surat. Ia menatap pria di hadapannya, lalu tanpa banyak kata, melangkah, mendekat dan memeluknya dengan penuh. Terima kasih, karena masih mau percaya. Apriansyah memeluknya erat. Terima kasih, karena kembali dan memilih jujur. 2 tahun berlalu sejak hari itu. Langkah muda kini telah menjangkau puluhan ribu anak muda di seluruh Indonesia. Keisha menjadi direktur program seni dan pengembangan karakter. Mendesain kurikulum berbasis ekspresi dan kepekaan sosial. Bersama Apriansyah, mereka bukan hanya membangun rumah, tapi juga mimpi. Mereka menikah dalam upacara sederhana di desa tempat dulu mereka mengajar. Tak ada karpet merah atau gaun mewah. Hanya keluarga, sahabat, dan anak-anak binaan mereka yang menyanyi bersama. Reina bahkan hadir, membawa hadiah, sebuah lukisan kecil bertuliskan. Bersyukurlah atas cinta yang datang terlambat, sebab ia datang saat kita benar-benar siap. Setahun setelah pernikahan itu, tangis pertama terdengar dari kamar kecil bercat putih di rumah mereka. Seorang bayi perempuan lahir, diberi nama Langit Keira, gabungan dari Langkah, Keisha, dan Apriansyah. Sebuah nama yang menyimpan jejak perjalanan panjang cinta yang hampir gagal, namun kembali utuh. Setiap malam, Apriansyah duduk di beranda sambil menggendong langit kecil, menatap bintang-bintang. Dulu, ayah pernah kehilangan semuanya, bisiknya, lembut. Tapi kehilangan itu ternyata cara semesta menunjukkan siapa yang tak pernah pergi jauh dari hati. Dan Keisha, yang duduk di sampingnya, tersenyum sambil menyandarkan kepala di bahunya. Disinilah akhirnya. Bukan akhir dari cinta, tapi awal dari perjalanan panjang dua hati yang akhirnya berani memilih, memaafkan, dan memulai ulang. Waktu berjalan seperti detik-detik di jam dinding rumah mereka. Perlahan, tapi tak pernah berhenti. Setiap pagi, langit kecil bangun lebih awal dari kedua orang tuanya, membuat suara-suara lucu dari ranjang kayu yang dibangun Apriansyah sendiri. Setiap kali ia tertawa, ruangan itu seolah dipenuhi dengan cahaya baru, cahaya dari cinta yang dulu nyaris padam. Keisha dan Apriansyah kini tak hanya menjadi pasangan suami istri, tapi juga rekan sejati dalam segala hal. Mendidik, membangun, memperjuangkan mimpi-mimpi sosial mereka lewat langkah muda, yang dulunya hanya ide dalam kamar sempit di rumah kontrakan, kini telah jadi gerakan yang memberi dampak nyata. Namun bukan berarti semuanya selalu mulus. Pernikahan bukan kisah yang bebas dari gesekan, dan cinta bukan jaminan hilangnya keraguan. Tapi mereka belajar bahwa cinta sejati bukan soal tidak pernah bertengkar, melainkan soal tetap memilih untuk duduk bersama, meski hati sedang tak seirama. Suatu malam, saat langit demam, dan mereka begadang bergantian, Apriansyah berkata lirih sambil mengusap dahi anak mereka. Kalau dulu aku memilih aman, mungkin aku takkan tahu rasanya begini. Keisha tersenyum lelah tapi bahagia, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Rasa takut memang akan selalu ada. Tapi yang menakjubkan, dari kita memilih saling percaya. Hari-hari mereka diisi dengan proyek sosial ke berbagai pelosok. Bahkan kini, langkah muda menjadi tempat belajar bukan hanya bagi anak-anak muda, tapi juga orang-orang dewasa yang ingin menemukan ulang tujuan hidup mereka. Suatu hari, saat mereka mengisi pelatihan di kota Bandung,
Reina muncul sebagai pembicara, tamu, ia tampil anggun dan percaya diri. Kini menjadi seorang psikolog yang banyak membantu perempuan bangkit dari luka batin. Pertemuan itu penuh kehangatan, tanpa canggung, tanpa dendam. Reina menyalami Keisha, lalu berkata, "Terima kasih karena kamu memilih jujur. Tanpa kejujuran itu, aku mungkin masih terjebak dalam harapan yang salah." Keisha membalas dengan senyum penuh hormat. "Dan terima kasih karena kamu mencintainya dengan tulus. Aku takkan pernah melupakan itu." Pertemuan itu menegaskan satu hal bagi Apriansyah, bahwa cinta yang tulus tak pernah saling menyakiti. Hanya terkadang hadir untuk mengajarkan tentang arah. Di tahun ketiga pernikahan mereka, Apriansyah menulis sebuah buku. Judulnya sederhana, Jalan Pulang. Di dalamnya, ia tak menyebut nama siapapun, tapi kisahnya begitu nyata hingga orang-orang bisa menebak. Buku itu menjadi bestseller dan bahkan diadaptasi ke dalam film pendek yang memenangkan penghargaan. Dalam salah satu halaman bukunya, Apriansyah menulis, "Aku pernah mencintai seseorang yang memilih pergi, dan aku pernah mencintai seseorang yang datang saat aku rapuh. Tapi dalam hidup, cinta bukan soal siapa yang datang atau pergi. Cinta adalah tentang siapa yang tetap tinggal, bahkan setelah semua retak. Karena kadang, yang tinggal bukan yang paling sempurna, tapi yang paling tulus mau memperbaiki." Kalimat itu viral di media sosial. Banyak orang merasa kisah mereka seolah tercermin di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, saat Langit berusia 5 tahun, ia bertanya saat melihat album lama pernikahan mereka, "Ayah, kenapa ibu menangis waktu dinikahin?" Apriansyah tertawa kecil. Keisha memeluk anaknya dan menjawab, "Karena saat itu ibu sadar bahwa ibu hampir kehilangan ayah selamanya. Tapi ternyata, yang untukmu memang tak akan pernah pergi jauh." Langit mengangguk seolah mengerti meski belum sepenuhnya paham. Dan bagi Apriansyah dan Keisha, jawaban itu sudah cukup. Cinta tak perlu dijelaskan sepenuhnya pada dunia. Cukup dirasakan, dirawat, dan dibiarkan tumbuh. Kini, belasan tahun telah berlalu. Langit tumbuh menjadi remaja pintar dan penuh empati. Rumah kecil mereka di pinggir kota kini menjadi tempat berkumpul para relawan langkah muda. Di dinding ruang tamu, tergantung foto-foto dari masa lalu. Dari momen tunangan yang dibatalkan, surat-surat yang dulu hampir tak terkirim, hingga dokumentasi program sosial pertama mereka di desa terpencil. Setiap kali Apriansyah dan Keisha duduk berdua di beranda, menikmati teh sore sambil memandangi matahari terbenam, mereka tahu. Semua luka, tangis, dan perpisahan dulu tak sia-sia. Memaafkan tidak selalu tentang memberi ruang untuk kembali, tapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh. Pergi tidak selalu berarti melupakan. Kadang hanya jeda untuk menemukan kembali keberanian mencinta. Dan ketika dua orang sama-sama memilih untuk memperbaiki, maka masa lalu bukan lagi bayangan, melainkan fondasi. Cinta sejati bukan yang tak pernah terluka, tapi cinta yang, meski sempat terbelah, tetap kembali pulang. Dan di rumah kecil itu, cinta telah menemukan tempat tinggalnya. Bukan di bawah atap mewah, bukan di dalam janji-janji besar, tapi di pelukan yang tetap hangat, bahkan ketika dunia di luar berubah dingin. Inilah kisah mereka. Kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan keberanian untuk kembali. Karena seperti yang dikatakan Langit saat menulis puisi pertamanya, ayah dan ibu bilang, cinta itu bukan siapa yang pertama datang, tapi siapa yang paling lama bertahan, meski sempat hilang.